Apa kabar saudara? Kita kemarin sudah membahas tentang fenomena pemikiran modernisme versus pemikiran postmodernisme yang tampak dari debat Capres 2014. Ini channel rakyat biasa mengamati hal itu dan membahas lebih dalam lagi agar keyakinan kita untuk calon yang kita pilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024 tidak tergoyahkan. Dan pasti kita sesungguhnya saat ini sedang menghadapi suatu masa di mana hal-hal yang bersifat mulia, agung, besar, kebenaran yang objektif, yang ilmiah, yang penuh keseriusan, penuh rasionalisme, logika-logika kebenaran, semuanya sudah tidak lagi berirama tunggal dan tidak lagi hanya satu-satunya. Kalau hanya satu-satunya dan irama tunggal dan itu semua ditetapkan demikian, bahwa hanya cara itu yang baik, itu kita masuk wilayah modernisme. Namun sesudah itu ternyata kita sekarang tidak demikian. Sebaliknya kita menganggap bahwa kebenaran, kebaikan, keseriusan, penilaian yang absolut, benar, mutlak dan sebagainya itu tidak ada. Yang ada kembali kepada pendapat setiap orang yang menikmati tontonan itu yang ditunjukkan oleh para calon presiden. Apapun kata mereka, soal itu melanggar hukum, melanggar etika, melanggar norma, melanggar moralitas, tidak cocok dengan logika yang masuk akal, yang hebat, yang benar, yang narasi besar tentang keagungan. Itu tidak lagi mutlak mempengaruhi seseorang untuk dia memutuskan bahwa dia adalah calon yang terbaik. Bahkan sebaliknya mungkin calon yang tidak serius, yang menghindar dari debat, yang melakukan banyak hal yang kontradiktif, termasuk yang ditunjukkan oleh TikTok dan media sosial yang banyak macam-macam, baik itu beraroma intimidasi, beraroma politik uang, beraroma segala macam taktik-taktik yang semuanya bahkan mungkin itu tidak menjadi masalah karena tergantung pendapat dan lidah berkata-kata. Jadi tergantung siapa yang memandang itu. Sehingga itu seolah-olah sekarang tidak menjadi masalah. Karena memang hiperrealitasnya seperti itu. Kenyataannya yang sangat ada adalah seperti itu. Inilah dua kubu yang bertentangan, yang berhadapan-hadapan sekarang pada masa Pilpres ini. Merupakan cermin dari modernisme versus postmodernisme. Yang satu mengandalkan kebenaran dengan nilai-nilai yang straight, yang strict, yang ketat, dengan keseriusannya, keindahannya, kekuatannya, kebenarannya. Yang satu sebaliknya. Nah, di sini maka rakyat Indonesia sekarang mempunyai suatu tontonan atau karnaval baru bahwa dua hal ini akan dipertentangkan tiada habisnya pada masa ini sampai tanggal 14 Februari 2024 saat kita menentukan pilihan kita. Mau yang memaparkan wawasan, gagasan dan sebagainya atau hanya yang mau sebaliknya yang tidak serius amat tetapi yang penting bagaimana rakyat menilai dan nah,
Saudara-saudara, ini adalah sebuah fenomena yang tidak hanya kita rasakan, tapi di seluruh dunia terjadi demikian. Kita tahu Filipina tahun 2021 memilih presiden adalah Bongbong Marcos sebagai anak dari diktator Filipina yang mulai berkuasa tahun 65 sampai tahun 81. 40 tahun kemudian anaknya, anak tunggal Marcos menjadi presiden. Justru melakukan hal yang santai, yang menghindar dari keseriusan, debat dan sebagainya. Ini banyak faktornya dapat kita pelajari. Namun kita akan menyoroti tentang modernitas atau modernisme dan pasca modernisme. Bahwa kegagalan modernisme muncul ketika ternyata upaya dengan keseriusan dan sebagainya yang kebenarannya hebat, strike, ketat, sempurna, yang ilmiah itu ternyata gagal total mencapai kemuliaannya untuk kesejahteraan hidup manusia adalah pada saat ketika Jerman di bawah Hitler dengan Nazinya mengalami kekalahan dan sekutunya yaitu Jepang juga kalah dengan dibom oleh Hiroshima, dibom di Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika. Kalah mereka. Padahal kedua negara ini dengan satu lagi Italia di dalam poros atau asnya, mereka punya cita-cita mulia berdasar nilai-nilai modernisme, kebenaran yang ketat, mutlak, kesempurnaan kehidupan dengan absolut, bahkan dengan istilahnya itu tepat sasaran, dengan logika rasionalisme yang tepat. Mana Jerman ingin menjadikan ras Arya sebagai yang terbaik oleh karena berdasar kaidah ilmu pengetahuan evolusi Darwin. Kaidah pengetahuan evolusi Darwin. Itu kan berdasar modernisme, gagal. Nah, saudara, maka pada tahun 1960-an muncul postmodernisme yang mengatakan modernisme sudah gagal membawa tujuan untuk kesejahteraan manusia. Gantinya postmodernisme bahwa semua kebenaran itu boleh-boleh saja, semua apapun boleh-boleh saja, tergantung kita menyikapinya, karena kenyataannya memang begitu. Maka berbagai bidang ilmu dan kesenian pun demikian. Seni lukis tidak ada lagi lukisan yang adiluhung berdasar kaidah-kaidah seni rupa yang ketat seperti zaman-zaman lukisan-lukisan klasik dengan nilai-nilai estetika seni rupa yang masterpiece, maestro. Sastra pun demikian tidak lagi mempunyai kaidah-kaidah yang ketat untuk menunjukkan kualitas sastra yang hebat. Itu memenuhi kriteria-kriteria klasiknya. Musik pun demikian, muncul berbagai macam musik yang mudah dicerna dengan populer dimanapun saja. Sastra dimanapun saja, di internet dan lain sebagainya. Seni lukis juga demikian dengan berbagai seni-seni kontemporer yang populis dan populer. Yang penting semua orang bisa mengakses dengan mudah. Ini dalam dunia politik pun demikian. Ketika kita rakyat Indonesia tidak lagi memikirkan gagasan, tidak lagi memikirkan adu wawasan, adu kebaikan, adu kebenaran, adu konsep, tetapi lebih menyukai hal-hal yang bersifat kebutuhan sehari-hari,
yang penting kenyang, yang penting sehat, yang penting joget. Tidak perlu diseriusi. Kalau ada yang mengkritik, kita jogetin saja. Sementara yang pihak sebelah dengan sungguh-sungguh mengutarakan nilai-nilai kebaikan yang dipegang sebagai semangat juang untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang unggul tahun 2045. Sebelahnya santai saja. Seperti yang dilakukan oleh Bongbong di Filipina juga demikian. Apakah kita akan terus demikian? Tapi sebetulnya pasca modernisme juga mempunyai akhir. Apa yang kita lihat sebagai fenomena postmodernisme atau pasca modernisme itu sebetulnya di dunia sudah berakhir. Tahun 2000-an sudah berakhir. Bahkan sebelumnya memang terjadi berbagai pendapat yang berbeda tentang hal ini. Karena ternyata postmodernisme juga tidak bisa menjawab atas kebutuhan manusia yang membawa kesejahteraan. Semula dengan modernisme orang menganggap bisa kesempurnaan dengan ilmu pengetahuan yang ketat, dengan agama yang ketat, dan lain sebagainya. Dengan pemikiran yang ketat, dengan paham yang ketat. Tapi akhirnya ini gagal membawa kesejahteraan manusia. Termasuk komunisme itu bagian dari modernisme. Dengan paham komunisme itu akan membawa kemakmuran bagi rakyat dengan revolusi proletar. Tapi ternyata itu gagal dengan runtuhnya komunisme. Demikian juga kapitalisme. Dianggap dengan nilai-nilai kapitalisme itu akan membawa keagungan, kebesaran, kekuatan. Tapi ternyata justru kapitalisme juga runtuh dan rontok. Di mana sekarang muncul kekuatan-kekuatan yang betul-betul membuat kita tercengang. Di sana ada negeri komunis tetapi maju besar, di mana di sana ada juga negeri kapitalis tapi dia juga maju besar. Dan terjadi kekacauan demi kekacauan yang semuanya itu sebetulnya tanda bahwa era modernisme ada akhirnya. Era postmodernisme juga ada akhirnya. Oleh karena apa? Contoh yang mudah kita mengerti. Ketika era modernisme membawa nilai-nilai atau paham itu membawa kemakmuran dan sebagainya ternyata runtuh. Muncullah kebebasan. Dalam kebebasan itu muncul orang tidak lagi peduli pada agama. Orang dengan kebebasannya membuat dia tidak peduli pada nilai-nilai kebaikan, moralitas, estetika, etika, hukum dan sebagainya dilanggar. Maka di dalam agama ada kebebasan. Ini membuat orang melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan atau dilarang oleh agama. Yang ditolak. Akhirnya muncullah berbagai macam gangguan atau akibat dari kebebasan tidak beragama. Termasuk kalau dikaitkan dalam kesehatan, ada saat itu muncul penyakit AIDS. Karena kebebasan free sex yang tidak mengindahkan nilai-nilai keagamaan yang adiluhur. Yang adiluhung yang luhur. Demikian juga pada nilai-nilai yang lain pun demikian. Jadi ada kegamangan, ada keraguan, ada ambiguitas, ada kebingungan, ada berbagai macam yang semu, yang pseudo, yang tidak tepat, yang membingungkan, yang tidak jelas. Karena ternyata paham pasca modernisme atau postmodernisme itu sendiri membuat orang tidak punya pegangan yang jelas. Sehingga apapun itu menjadi dangkal, apapun menjadi instan, apapun menjadi mudah, apapun menjadi serba cepat, serba instan tadi, dan serba semau gue. Nah, hal ini bila kita lanjutkan di dalam
suatu tatanan dalam kehidupan bernegara pun akan menghadapi tantangan yang serupa tentang hal ini. Dan berbagai ilmuwan, filsafat sudah berupaya untuk merumuskan kondisi ini sebetulnya disebut apa? Era pasca modernisme itu disebut apa? Yang nanti akan mengerucut menjadi pegangan untuk istilah baru era pasca modernisme, pasca modernisme atau pasca postmodernisme itulah yang akan dipakai. Seperti postmodernisme muncul menjadi arus utama sehingga dia menjadi aliran sesudah modernisme. Tapi sekarang kita masih belum menemukan arus utama dari hal ini. Ada yang disebut sebagai transpostmodernisme, ada yang menyebutnya pasca milenialis, ada yang menyebutnya pseudomodernisme, ada yang menyebutnya sebagai metamodernisme, ada yang disebut sebagai hiperhibridisme, ada yang menyebutnya sebagai heterolinasionalisme. Dari istilah-istilah itu kita dapat menjabarkan lebih jauh. Kira-kira kondisinya seperti apa? Trans berarti transisi. Ketika nilai-nilai postmodernisme itu menggantikan modernisme, berarti nilai-nilai yang ada dalam modernisme runtuh. Maka trans pasca modernisme itu berarti nilai-nilai yang dipegang atau yang menjadi arus utama, ciri khas pasca modernisme juga runtuh. Pasca milenialis dengan kondisi milenial di mana secara global kita mudah mengakses internet dan membuat segala sesuatu instan dan mudah dilakukan. Bahkan berpikir pun menjadi dangkal dan orang mudah marah, mudah kalut, mudah putus asa, mudah nggak jelas, mudah jengkel, mudah memberikan pilihan kepada calon yang kelihatannya menarik hatinya tanpa pemahaman yang dalam. Pseudomodernisme, bagaimana dengan kondisi semu ini? Jadi kelihatannya hebat, kelihatannya bagus, tanpa perlu mengumbar gagasan, tanpa perlu menguar segala macam wawasan serta konsep untuk kemajuan negara Indonesia unggul tahun 2045. Hanya mengandalkan hal yang bersifat gimmick, kelihatannya bagus dan sebagainya. Tapi itu ternyata hal-hal yang insan, yang dangkal, yang tidak serius, dan itu berisiko untuk mengacaukan. Karena hal yang serius saja tidak jelas bagaimana nanti akan dapat dilaksanakan atau tidak. Apalagi hal yang tidak serius. Hal yang serius saja dengan konsep yang matang saja bisa menghadapi kegagalan. Apalagi yang tidak dilakukan dengan konsep yang jelas, terukur, dan serius. Ada lagi yang disebut sebagai metamodernisme yang meluas. Yang ini betul-betul membuat kita mesti berpikir sesungguhnya apakah kondisi pasca postmodernisme yang sekarang terjadi ini betul membuat kita stabil di dalam kehidupan kita. Karena di sini merupakan kondisi di mana banyak sekali rekayasa, kondisi yang banyak sekali hibrid, bahkan hibridnya itu hyperhibridisme. Jadi makhluk jadi-jadian yang, dan ini tampak sekali dalam kehidupan-kehidupan yang lain, bagaimana banyak jadi-jadian, bahkan di dalam gender dan sebagainya, bahkan di dalam kehidupan sosial, dalam politik dan sebagainya, di dalam budaya, dalam seni, sastra, musik dan sebagainya. Semuanya semakin tidak jelas, tetapi semuanya boleh berkembang dan mempunyai resiko masing-masing, termasuk heterolinasionalisme. Tidak jelas lagi orang yang itu mau mendirikan negara ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia atau apapun yang di sana. Karena begitu muncul kata-kata ini, dia sudah melakukan
penyelundupan hukum dan sebagainya, maka kami tidak lagi harga mati untuk NKRI. Ada yang berkata demikian. Dan ini semuanya sangat beresiko. Dan itulah kondisi-kondisi yang kita jumpai dengan adanya postmodernisme. Dan ternyata masalah-masalah inilah menunjukkan bahwa pasca modernisme sendiri dengan segala kebebasannya yang mau membuat kesejahteraan menjadi dipertanyakan. Artinya dipertanyakan itu apa? Dia bukan merupakan jawaban lagi. Bahwa kebebasan yang bebas nilai dan semau gue itu pun mempunyai risiko dia gagal. Dan oleh sebab itu sini disebut sebagai apa? Berakhirnya era pasca postmodernisme. Namun sekali lagi kita belum bisa mendapatkan saat ini. Arus utamanya sebutannya apa, namun kita memotret kondisi saat ini kita juga dapat menyikapi. Bagaimanapun juga ketika semua kebebasan muncul, kita tetap ternyata membutuhkan kedamaian, ketenangan, aturan. Makanya banyak lagi sesudah postmodernisme itu religiositas yang ditinggalkan menjadi spiritualitas yang beraneka dan membebaskan dari keagamaan. Banyak orang lagi menjadi memikirkan nilai-nilai yang membuatnya tenang, damai, dan terarah. Dengan juga dengan pemilu ini, kondisi yang kacau, yang carut-marut ini pun ada batasnya. Dan oleh sebab itu kita tetap membutuhkan kedamaian, sehingga ketetapan di dalam Pilpres ini akan tidak membingungkan kita, bahkan menjadi seperti orang yang mengalami gangguan saraf atau psikosomatik, psikologik, atau bahkan psikopat, kecenderungan yang muncul oleh karena serba instan, serba dangkal, serba tidak mau serius dan semau gue. Ini akan membuat kita berpikir lebih tenang. Langkah tepat seharusnya seperti apa?